Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih sama aku Aulia Mufidah di podcast Zoom ICF. Nah, kali ini di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber hebat. Salah satunya ada Steve Mara atau biasa kita sapa dengan Bang Steve. Beliau ini adalah tokoh muda Papua. Yuk kita sambut dulu Bang Steve Mara. Halo Bang Steve Mara, selamat malam. Halo, selamat Ha- malam Mbak Aulia. Halo Bang Steve Mara. Ya, apa kabar Bang Steve? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik. Nah, selain ada Bang Steve Mara, kita juga kedatangan narasumber nggak kalah hebat, namanya Pak Saiful atau yang biasa kita sapa dengan sebutan Bang Bejo. Halo Bang Bejo, selamat. Apa kabar? Halo Mbak Aulia, kabar Ya, apa baik selalu. kabar? Ya, lagi di rumah nih Pak. Iya, sehat-sehat ya. Iya, alhamdulillah. Baik-baik ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai PON 20 Papua, perkuat persaudaraan dan persatuan. Nah, penasaran nggak sih apa aja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, makanya teman-teman semua tetap stay tune di podcast Zoom ICL. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui Pekan Olahraga 20 Nasional PON di Papua memiliki arti penting bagi Indonesia. Selain sebagai ajang perlombaan bergengsi antar daerah, PON 20 dapat meningkatkan persaudaraan dan juga persatuan. PON 20 yang akan dihelat di Papua awal Oktober 2021 nanti tentu saja menjadi sejarah untuk bumi cendrawasih. Mengingat selama ini pelaksanaan PON hanya berputar di Indonesia bagian barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung aja nih, kita bahas kali ya Bang Steve ya. Siap Mbak Aulia. Ya, siap. Nah, bagaimana sih pandangan Bang Steve terhadap PON 20 Papua yang akan digelar lebih dari 2 pekan? Tepatnya ini pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021 mendatang. Silahkan Bang Steve. Saya sapa dulu buat sahabat-sahabat Indonesia Care Forum, dimanapun berada, tetap semangat, tetap menjalani aktivitas di dalam masa pandemi ini. Walaupun kita harus melalui Zoom, tetapi tidak membatasi semangat kita untuk terus menjadi anak-anak muda, menjadi orang Indonesia yang tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini seru nih kita bicara tentang pelaksanaan PON kali ini. Karena event olahraga bergengsi PON ini kan akan dilaksanakan di Timur Indonesia, tepatnya di tempat saya nih, di Papua. Ya. Jadi setelah dilaksanakan di berbagai kota semenjak 1948, PON pertama kali dilaksanakan 1948. Ya. Kali ini PON 20 ini dilaksanakan di Papua dengan dilaksanakan di 4 kota, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian Kabupaten Mimika, dan juga Merauke. Sebenarnya untuk tanggal 2 Oktober sendiri itu adalah pembukaannya, tetapi PON sendiri sudah dilaksanakan dari tanggal 22 September, sudah dimulai di tanggal 22 September dan akan diakhiri pada tanggal 15 Oktober nanti. Jadi pertama nanti dilaksanakan 22 September itu sudah dimulai dengan pertandingan dari softball. Jadi terbagi dalam 37 cabang olahraga, kemudian ada 63 disiplin, kemudian ada sekitar 679 nomor pertandingan atau perlombaan. Yang terbagi di Kota Jayapura sendiri ada 22 disiplin, kemudian di Kabupaten Jayapura juga ada 22, kemudian di Mimika ada 12, dan di Merauke ada 7 disiplin. Jadi semuanya terbagi dan dapat dikatakan bahwa ini PON kali ini berbeda. Karena dilaksanakan pertama kali di Papua dalam situasi yang saat ini pandemi dan tentunya setelah ditunda tahun 2020 kemarin akhirnya tahun 2021 ini bisa dilaksanakan dan saya pikir PON ini akan membawa banyak dampak positif untuk Papua dan juga untuk Indonesia. Baik seperti untuk Papua sendiri seperti ada kemajuan infrastruktur, kemudian itu seperti yang kita lihat. Jadi ada banyak sekali kemajuan infrastruktur seperti pembangunan venue PON seperti Stadion Lukas NMB, kemudian ada beberapa venue lain yang terlihat
bertaraf internasional, bahkan di Indonesia pun stadion-stadion seperti Lukas NMB ini kan masih jarang. Ini kan venue-nya internasional sekali, dan ini membawa dampak yang positif dan dapat merubah wajah Papua, bahwa yang selama ini Papua dikenal sebagai daerah konflik itu ternyata salah. Papua sekarang wajahnya dengan infrastruktur yang baru ini menjadi terlihat lebih keren, lebih damai, dan semoga kita harapkan pelaksanaan PON ini bisa jalan sesuai dengan harapan kita bersama. Itu Mbak Aulia. Ya, amin. Jadi PON pertama kali dilaksanakan tahun 1948 ya, sudah 20 kali ya. Ya. Ya, dan terdapat dan akan diselenggarkan di 4 tempat serta akan ada 679 pertandingan ya. Luar biasa sekali. Wow. Nah, selanjutnya nilai-nilai spirit apa sih nih Bang yang bisa disampaikan dari PON 20 Papua dalam memperkuat persaudaraan dan persatuan? Jadi gini Mbak, PON ini kan akan menghadirkan saudara-saudara kita dari berbagai provinsi di Indonesia datang ke Papua. Karena selama ini Papua kan dikenal sebagai daerah konflik, Papua dikenal sebagai daerah yang selalu ada permasalahan yang ya banyak sekali anggapan-anggapan terkait dengan Papua. Nah, dengan dilaksanakannya PON kali ini, PON Papua kali ini dapat menunjukkan kepada Indonesia, kepada dunia internasional, bahwa kita itu, Indonesia itu satu di dalam perbedaan yang ada. Kita itu bisa bersama-sama, bisa melakukan satu aktivitas yang besar secara bersama-sama, dan kali ini membuktikan bahwa dari berbagai latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, tetapi kita bisa melaksanakan PON di Papua, dan saya pikir itu membawa dampak positif. Jadi nilai persatuan dan kesatuan itu besar sekali, dan ya itu kita harapkan semoga PON ini bisa berjalan dari awal sampai akhirnya sukses, agar ya itu nilai persatuan dan kesatuan itu bisa tercermin di dalam PON ini, sehingga ya kita sebagai tuan rumah, orang Papua sebagai tuan rumah pun ya kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita harus tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang nanti datang ikut bertanding maupun yang nanti akan datang untuk menonton bahwa ya kita tuan rumah yang baik. Kita menunjukkan itu, kita harus tunjukkan bahwa ya kita siap menerima dan kita siap menjunjung tinggi rasa persaudaraan yang ada. Jadi ya walaupun ini dalam sebuah pertandingan, tetapi ya kita harus tetap terbuka untuk siapapun bisa menang di sini. Walaupun ini Papua, ya siapapun bisa menang. Mungkin saja nanti yang menang di sini Sumatera atau Kalimantan, ya itu ya tergantung daripada nanti bagaimana para atlet bertanding. Ya, betul. Nah, ya dengan diadakannya PON ke-20 di Papua ini membuktikan kalau kita itu persatuan dan kesatuannya sangat terasa sekali ya, Bang Steve ya. Iya, luar biasa sekali dong. Wah, selamat ya Bang Steve bisa diadakan di Papua nih, luar biasa. Nah, baik, kita ke Mas Bejo dulu nih. Halo Mas Bejo. Halo Mbak Aulia. Nah, nih Mas Bejo, bagaimana sih pandangan Mas Bejo terhadap PON 20 Papua kali ini? Mas Bejo dari sisi kacamata pengamat publik. Silahkan Mas Bejo. Iya, baik. Bang Step, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Saiful, Bang Bejo. Iya, udah lama ini ya dengar suara Bang Step, tapi nggak pernah ketemu. Siap. Ya baik, terima kasih kepada sahabat teman-teman ICF Indonesia Care Forum yang telah memberikan waktu kepada saya mengenai PON ke-20 di Papua. Yang mana sebentar lagi akan diadakan PON 20 di Papua, tentunya merupakan momen bagus untuk mempersatukan masyarakat dan memperkuat persaudaraan. Tentunya sesuai dengan harapan Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, beliau berharap bahwasannya PON 20 di Papua harus bisa meningkatkan persatuan dan mempererat persaudaraan dan solidaritas antar daerah. Kenapa? Karena PON yang ke-20 di Papua secara langsung membawa 4 macam pendekatan. Nah, di sini saya akan menerangkan 4 macam pendekatan, Mbak Aulia ya. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas sekali, Mas Bejo. Ya, yang pertama adalah pendekatan solidaritas antar daerah. Kenapa? Karena masing-masing daerah nanti pada ajang PON 20 di Papua itu
akan mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mengikuti PON di Papua tersebut. Sehingga jalin komunikasi yang produktif, komunikasi yang bersifat positif, dan bersifat membangun, dan saling bertukar pengalaman, serta saling mengenalkan nilai-nilai karakter daripada masing-masing budaya yang ada di daerah itu, sehingga di situ terjalin rasa kebersamaan, rasa persatuan, terlebih lagi adalah rasa persaudaraan yang mana memang Indonesia ini adalah negara yang kaya, yang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tapi tentunya tetap satu, yaitu Indonesia, kan gitu. Indonesia, ya. Karena adalah pendekatan solidaritas antar daerah. Terus yang kedua itu terdapat makna pendekatan budaya. Jadi agenda PON di Papua tentunya merupakan momentum pendekatan dan pengenalan budaya Papua kepada nasional dan mungkin kepada dunia, supaya ciri khas dan budaya yang ada di Papua itu diketahui oleh seluruh Nusantara ini. Kenapa? Karena Papua adalah Indonesia. Dan Papua itu memiliki banyak berbagai macam budaya yang sangat cantik-cantik dan indah-indah sekali ya Bang Step ya. Ya. Gitu. Kenapa? Karena nanti pada acara PON itu akan live disiarkan langsung oleh televisi nasional. Nah, pada saat itulah sebagai momentum pendekatan pengenalan budaya-budaya Papua kepada nasional. Begitu. Dan itu sebagai wujud untuk memperkuat daripada nilai-nilai persatuan. Yang ketiga adalah pendekatan kultural. Di acara PON ke-20 di Papua itu memiliki makna pendekatan kultural. Tentunya yang diprioritaskan adalah dialog. Ya. Kenapa kok dialog? Karena pada saat PON di Papua itu memberikan nilai energi yang positif buat dialog ya, dialog yang aktif antara masyarakat Papua dengan masyarakat Papua, antara masyarakat Papua dengan masyarakat antar daerah di luar Papua, atau mungkin antara masyarakat dengan pemerintah, atau mungkin antara pemuda Papua dengan pemuda di luar daerah, yang mana saya yakin pemuda-pemuda di Papua itu sangat cerdas dan punya talenta yang bagus. Contoh aja Bang Step aja. Bang Step ini adalah salah satu tokoh pemuda yang hebat di Papua. Itu gitu. Nah, supaya pemuda-pemuda yang ada di Papua itu dikenal oleh seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia mungkin ya, maka di situ dibutuhkan adalah pendekatan dialog. Pendekatan kultural yang memprioritaskan kepada dialog yang produktif ataupun yang positif. Yang keempat adalah pendekatan kesejahteraan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua. Dengan momentum PON di Papua, maka akan membawa pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua khususnya dan bagi seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dalam hal ini tentunya yang ditunggu-tunggu adalah pemerataan dan percepatan pembangunan. Nah, dengan diadakan PON di Papua, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, saya yakin itu sedang disiapkan oleh pemerintah dan pasti segera mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Bapak Presiden. Itu pendekatan kesejahteraan, dan yang tak kalah penting adalah pendekatan keamanan. Baik. Jadi kesejahteraan harus disertai dengan keamanan. Kenapa? Karena kesejahteraan tidak akan bisa terwujud kalau tanpa keamanan yang kondusif. Jadi ada 4 hal pendekatan itu, Mbak Aulia ya. Yang pertama adalah pendekatan solidaritas antar daerah. Yang kedua pendekatan budaya. Yang ketiga adalah pendekatan kultural dengan memprioritaskan dialog aktif ya. Terus yang keempat adalah pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Itu seperti itu. Untuk menuju Indonesia maju, maka dibutuhkan persatuan, persaudaraan yang kuat. Jika seluruh rakyat Indonesia bersatu dan rasa persaudaraan yang tinggi, maka akan semakin sadar
dan semakin kompak serta tidak akan mudah dipengaruhi oleh bujukan-bujukan yang bersifat separatis dan bujukan-bujukan yang bersifat radikal yang akan mengacak-acak nilai persatuan dan persaudaraan di seluruh Indonesia. Maka oleh sebab itu, kita dukung bareng-bareng tentang PON yang ada di Papua itu. Jadi begitu, Mbak Aulia. Ya, setuju. Ya, setuju banget tuh tadi sama penyampaian Mas Bejo tuh, luar biasa sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya kita persatuannya kuat, kalau misalnya ada pihak lain yang apa istilahnya adu domba gitu nggak akan bisa ya, Mas Bejo ya? Iya, karena semuanya sudah saling menyadari dan kompak gitu-gitu. Ya, segala sesuatu itu kalau kompak, hoax pun nggak akan bisa masuk. Kan gitu ya. Nah, Mas Bejo, euforia Ya, PON 20 Papua seperti ini nih sama Mas Bejo, jika ditinjau dari kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, misalnya ketika Timnas Indonesia melawan negara lain, kan euforianya luar biasa nih. Nah, kalau PON 20 gimana nih Mas Bejo? Kalau PON 20, saya kira masyarakat Indonesia itu pecinta olahraga semua, ya hampir sama. Gitu. Dan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena dari PON itulah akan melahirkan atlet-atlet terbaik daripada bangsa kita sendiri untuk nantinya akan diterjunkan di piala-piala dunia ataupun di piala-piala internasional. Saya kira sama Mbak Aulia. Baik, terima kasih Mas Bejo. Kembali ke Bang Steve. Bang Steve, bagaimana pandangan Bang Steve terhadap kondisi terkini di Papua saat ini nih? Dan bagaimana sih respon masyarakat di Papua sendiri? Terkait dengan kondisi saat ini memang kita bicara tentang keamanan, memang dalam waktu beberapa akhir ini memang agak sedikit ada gangguan keamanan seperti yang kita lihat, ada tindakan yang dilakukan oleh organisasi separatis di Pegunungan Bintang, tetapi saya pikir itu tidak akan mengganggu pelaksanaan PON karena pelaksanaan PON dilakukan di 4 kota yang itu notabene adalah di daerah-daerah yang sudah maju dan bukan dilaksanakan di daerah-daerah di pinggiran kota. Jadi dalam hal keamanan dapat dijamin dan juga sudah ada pengiriman banyak anggota dari luar Papua, banyak militer, banyak Polri yang dikirim untuk membantu backup pelaksanaan PON. Dan terkait dengan euforianya sendiri di Papua terlihat sangat ramai. Kita bisa lihat dengan berbagai misalnya dari pas kita sudah masuk di bandara Jayapura, kita sudah lihat berbagai ornamen, berbagai umbul-umbul sudah dipasang. Kemudian jadi sekarang ini saya lagi di Jayapura nih. Saya lagi saya lagi di Jayapura lagi mau datang untuk lihat PON juga karena saya saking penasarannya untuk lihat PON kali ini dan memang euforianya luar biasa. Dari venue-venue yang dibangun misalnya Stadion Lukas NMB, waduh, itu megah sekali tempatnya dan masyarakat sudah menunggu untuk sudah ke sana ya, Bang? Iya, masyarakat Papua sudah menunggu untuk segera dibuka untuk bisa menyaksikan pertandingan di PON nanti. Dan masyarakat antusiasnya sangat besar. Ya, tetapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang mau menyaksikan pertandingan ini. Menyaksikan PON seperti masyarakat harus vaksin. Kemudian ya karena kita ada dalam masa pandemi ya masyarakat harus vaksin. Kemudian ya harus sehat agar tidak menjadi klaster untuk penyebaran COVID, tetapi bisa membawa dampak positif. Atlet-atlet yang datang pun ya diharapkan atlet-atletnya sehat, kemudian ya tidak membawa klaster lagi ke Papua begitu. Jadi terkait dengan situasi aman di daerah-daerah tempat pelaksanaan PON aman. Kemudian terkait dengan euforia sangat ramai sekali. Jadi antusiasme dari masyarakat Papua pun terlihat luar biasa dan semoga antusiasme ini dapat dirasakan juga oleh para atlet yang datang mau bertanding di Papua dan semoga misalnya ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh panitia PON di Papua ya itu menjadi salah satu hal yang biasa. Tetapi kita
membawa sisi positifnya bahwa kali ini teman-teman dari luar Papua bisa datang ke Papua untuk bertani di Papua, ini merupakan satu hal yang luar biasa dan ini akan menjadi memori. Jadi orang akan mengingat tentang ingatan kebahagiaan ini bahwa kita pernah ke Papua, bertani di Papua, dan di Papua itu merupakan tempat yang indah, tempat Ya. yang membawa kesejukan. Kalau teman-teman dari Jakarta yang ke Papua, pasti teman-teman akan merasakan udaranya itu sangat beda. Jadi udara di Jakarta, udara di Papua tuh, aduh, Papua itu udaranya segar sekali. Jadi Ah, ya ini merupakan satu hal yang positif yang harus diambil oleh teman-teman teman-teman atlet semua. Dan ya harapan saya ini bisa menjadi sesuatu yang membawa dampak yang baik. Dan juga euforia kali ini memang terlihat agak berbeda karena yang menjadi atau yang membagikan banyak informasi terkait dengan Papua ini kan artis mhm, papan atas ya, ya. Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, kemudian yang menjadi ikon adalah Buas Salosa, mantan pemain timnas Indonesia. Jadi ini satu yang berbeda, eee, banyak sekali membawa dampak positif yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Bejo tadi seperti solidaritas, pengenalan budaya Papua, kemudian pendekatan kultural, pendekatan kesejahteraan, keamanan itu merupakan hal-hal yang memang terjadi di Papua saat ini. Wah, iya luar biasa sekali ya. Jadi euforianya sangat terasa sekali ya di sana ya, Bang Steve? Iya, terasa, sangat terasa. Iya. Jadi Bang Steve sendiri sudah siap kayaknya nih ngikutin PON nanti? Iya, saya udah datang ke Papua, saya udah pengen lihat, karena Wah. ini kan karena kalau dalam beberapa lembaga menyampaikan bahwa, pelaksanaan PON Papua ini kan, mungkin nanti akan dilaksanakan sekitar seratusan tahun lagi baru di Papua, jadi akan Oh. digilir-gilir, jadi masih lama sekali untuk pelaksanaan ini Mhm dilakukan mhm mhm. lagi. Nah, jadi ya ini kesempatan yang sangat langka didapatkan oleh Provinsi Papua. Mhm, baik. Ya, bisa ceritakan lagi nggak sih Bang Steve, gimana sih euforianya biar teman-teman yang pendengar podcast kita kali ini itu bener-bener bisa merasakan nggak bisa datang ke sana, jadi bisa
20 yang sukses, amin.